Halo kawan pajak, lagi bingung masalah pajak? Tanya penyuluh aja. Selamat siang kawan pajak semua, apa kabar? Semoga kawan pajak semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kembali lagi nih kawan pajak, kami menyapa kawan pajak dalam live IG, live Instagram APP Madya Balikpapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan edukasi perpajakan yang tentunya akan sangat bermanfaat dan berguna sekali nih bagi kawan pajak semua. Hari ini edisi spesial bagi saya ya kawan pajak ya. Karena kenapa? Karena saya sekarang ini ditemani oleh atasan saya, yaitu Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Balikpapan. Selamat siang Pak Mike. Oh, selamat siang Pak Takim. Halo kawan pajak di manapun Anda berada. Oke, baik. Apa kabar nih Pak Mike? Baik, sehat dan semoga sehat selalu Pak Takim. Sehat Kalau Pak Takim gimana setelah liburan? Alhamdulillah setelah liburan banyak kerjaan menunggu Pak. Ya, pastinya sehat selalu. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang. Obrolan kita hari ini seputar SPT tahunan. Ya, seputar SPT tahunan. Gimana nih Pak mengenai SPT tahunan PPh Badan? Iya, SPT tahunan PPh Badan ini kebetulan tinggal 5 hari lagi Pak Takim ya. Ya Pak. Jadi mudah-mudahan kawan pajak sudah banyak yang melaporkan dan yang belum melaporkan. Nanti kita tunggu sampai tanggal 30 April paling lambat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlambat nanti Pak Takim. Oke, amin. Baik Pak. Kawan pajak kita cek dulu ya. Teman-teman kita yang sudah bergabung di Instagram kita. Oke, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada beberapa yang bergabung. Semoga bertambah lagi ya. Karena ini materi kita sangat aktual. Karena mendekati pelaporan batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Ya, terima kasih nih kami ucapkan sebelumnya untuk kawan pajak yang sudah bergabung di live Instagram KPP Madya Balikpapan. Oke, nah Pak, live IG kita ini sekitar 30 sampai 45 menit ke depan. Oh, siap. Ya, kawan pajak ya. Dan kami akan membahas kali ini mengenai FAQ, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dalam penyampaian SPT tahunan. Baik, kawan pajak, kita lanjut saja ya materi kita pada hari ini. Pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering ditanyakan dalam penyampaian SPT tahunan? Nah, Pak Mike, tadi kan Bapak bilang nih, tinggal 5 hari lagi. Tinggal 5 hari tinggal lagi. 5 hari lagi batas waktu penyampaian SPT tahunan. Iya. Ya kan? Apa sih sebenarnya siapa-siapa saja yang termasuk dalam kategori wajib pajak badan tersebut, Pak Mike? Ya, kalau di masyarakat yang seringkali dipahami, badan usaha itu bisa bentuknya PT, CV, kemudian yayasan, firma, ada BUMN, BUMD dan sebagainya Pak Takim. Cuma kalau kita mengacu kepada Undang-Undang KUP, sebetulnya artinya atau maknanya lebih luas. Karena apa? Kalau di Undang-Undang KUP itu badan usaha itu adalah sekumpulan orang atau modal yang dia dalam satu kesatuan yang memiliki usaha ataupun yang tidak memiliki usaha. Karena memang ada badan-badan yang tidak memiliki usaha, misalnya seperti ormas atau partai politik itu tidak memiliki usaha secara langsung sehingga dia tetap badan usaha dan memiliki NPWP. Dan wajib Pak ya, wajib menyampaikan SPT tahunan walaupun tidak melakukan kegiatan usaha. Betul sekali. Sepanjang sudah punya NPWP. Betul Nah sekali, itu kawan pajak tuh. Itu bentuk-bentuk badan usaha yang wajib menyampaikan SPT tahunan. Di antaranya ada tuh tadi menurut Pak Mike nih, yang tidak melakukan kegiatan usaha seperti organisasi ya.
Pak Mike, tadi yang wajib menyampaikan SPT tahunan ya, yang sudah ber-NPWP. Nah, baik Pak. Selanjutnya Pak, nih ada pertanyaan yang paling sering juga nih ditanyakan oleh wajib pajak, entah itu di chat WA kah, karena kan KPP Madya Pak punya juga kawan pajak ya, punya WA yang bisa diakses oleh kawan pajak sekalian, tanya pertanyaan masalah konsultasi apa saja. Contohnya ini yang paling banyak ditanyakan nih Pak, persiapan apa yang harus disiapkan oleh wajib pajak badan sebelum dia melapor SPT tahunan. Ya, jadi untuk wajib pajak orang pribadi itu sederhana Pak Takim, tapi kalau untuk wajib pajak badan memang ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan supaya pada saat dia melakukan pengisian SPT dan mau melaporkan, dia tidak mencari-cari lagi, tidak kesulitan. Yang pertama tentunya laporan keuangan. Ya. Karena elemen-elemen dalam laporan keuangan itu nanti yang akan dituliskan atau dilaporkan di SPT tahunan. Selain itu, laporan keuangan ini juga harus dilampirkan nantinya. Dilampirkan di dalam dalam SPT tahunan. Kemudian untuk laporan keuangan ini ada beberapa perusahaan yang memang diwajibkan harus diaudit oleh akuntan publik. Sehingga nanti kalau misalnya dia wajib diaudit, laporan yang dilampirkan adalah laporan yang sudah diaudit. Selain itu mungkin perlu dipersiapkan pengurus sama pemegang saham serta NPWP-nya, karena di SPT tahunan itu selain disebutkan pengurus, direksi, komisaris, juga pemegang saham dan NPWP-nya. Kalau NPWP-nya tidak diisi, nanti dianggap tidak lengkap. Ya. Atau kalau NPWP-nya sekarang lupa, bisa dengan NIK. Nah, ini mungkin bisa membantu supaya dia tidak kesulitan pada saat mengisi daftar pengurus. Kemudian daftar penyusutan. Nah, sekarang mungkin penyusutan ada beberapa ketentuan baru, itu juga harus dicermati meskipun berlakunya untuk nanti ya. Ini perlu dipersiapkan daftar pengurusnya. Seperti itu Pak Takim. Kemudian ada juga usaha-usaha tertentu mungkin yang perlu dilampirkan lampiran khusus. Jadi misalnya dia usaha luar negeri, nanti ada laporan pajak luar negeri, laporan keuangan luar negeri. Kalau dia UMKM mungkin tidak perlu laporan keuangan. Karena untuk UMKM cukup sederhana, dia melampirkan jumlah peredaran usaha selama 1 tahun dan juga laporan pajak yang sudah dibayar, surat setoran pajaknya. Itu Pak Takim mungkin yang bisa dipahami oleh masyarakat nanti supaya dia pada saat mau membuat laporan SPT bisa lancar, kira-kira gitu. Oh, jadi gini Pak ya, sebelum wajib pajak, kawan pajak ini melaporkan SP tahunan, perlu disiapkan dulu tuh kawan pajak. Betul. Dokumen-dokumen pendukung laporan SPT tahunan kawan pajak sekalian. Seperti yang Pak Mike bilang tadi, ada namanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu Pak ya berupa neraca, laba, betul. Iya. Biasanya ada perubahan modal juga kalau ini ya. Lebih lengkap lah ya. Lebih lengkap. Ya, susunan pengurus juga ya Pak ya? Betul, susunan pengurus, pemegang saham. Dalam bentuk tabel pemegang saham iya. Karena di dalam SP tahunan itu di lampiran berapa Pak ya? Lampiran khusus itu lampiran 5 ada pengisian mengenai data pengurus, data pemegang saham ya. Nah, sebelum kita lanjut kawan pajak ini, kita cek dulu ya. Siapa tahu kawan pajak ada yang sudah bertanya nih Pak di Instagram. Jadi kawan pajak kalau mau ada yang ditanyakan, silakan isi aja langsung di kolom komentar. Nanti kami coba lihat, kami baca yang mana yang akan kami jawab ya. Saya cek dulu Pak ya. Oh siap Pak Takim. Sekarang ini kayaknya belum Pak ya, belum ada yang bertanya, mungkin belum move on atau gimana nih? Atau baru bergabung Pak? Mungkin atau sudah lapor, mudah-mudahan sudah lapor. Amin ya. Semoga kawan pajak sudah melapor nih. Oke, kita lanjut aja karena pertanyaan di kolom chat, kolom komentar belum ada. Nah ini selanjutnya nih Pak nih, yang sering ditanyakan juga nih. Bagaimana caranya melapor SPT tahunan? Iya betul. Ini nanti kalau sudah dibuat SPT-nya, bagaimana melaporkannya? Untuk laporan SPT ini sebetulnya sekarang sudah bisa online Pak Takim. Cuman untuk beberapa wajib pajak
yang mungkin belum pernah melakukan laporan secara online, dia bisa lapor datang langsung ke kantor pajak, kemudian atau melalui jasa pos atau jasa kurir. Nah, cuma perlu diketahui khusus untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya, sekarang semuanya sudah online Pak Takim, sehingga online, Pak, ya. tidak bisa manual lagi dia. Ya, nah, itu kira-kira seperti itu. Terus bagaimana nanti kalau online? Itu ada di laman pajak www.pajak.go.id. Ya, ini mungkin yang belum pernah online bisa nanti dicek, dan lebih bagus kalau memang dia melaporkannya secara online karena bisa di mana saja. Tidak harus ke kantor pajak, tidak terpengaruh dengan jam kerja dan sebagainya. Sudah tidak pakai kertas-kertas lagi, Pak, ya? Kira-kira gitu Pak Takim, lebih mudah jadinya, lebih efisien lah paling enggak. Efisien, nggak ngantri Pak ya? Nggak ngantri di kantor pajak. Betul sekali Pak Takim. Terus gimana Pak nih kalau wajib pajak ini ya sudah berusaha nih, sudah berusaha lapor di secara online di rumah. Cuman terkendala mungkin kawan pajak lupa cara pengisiannya. Oh, jadi kalau dia mengisi, yang pertama dia harus punya EVIN dulu. EVIN itu untuk masuk supaya nanti dia bisa lapor SPT. Tapi EVIN itu sebetulnya hanya sarana untuk membuat akun, registrasi aja. Betul. Setelah nanti dia membuat akun, EVIN mungkin tidak akan dipakai lagi karena yang penting dia ingat password ya. Siap. Yang menjadi persoalan karena laporan setiap tahun, password lupa, iya, sehingga Pak, EVIN itu, harus ingat jadinya. Nah, supaya tidak lupa, disimpan di HP atau disimpan di dompet karena itu penting sekali. Nah, itu mungkin yang supaya tidak lupa, karena seringkali karena setahun sekali orang lupa EVIN, kemudian pada saat lupa biasanya orang Indonesia itu tidak mau salah, dia selalu menyalahkan orang lain. Nah, ini nih yang mungkin menjadi perhatian karena tagline pajak kita di masa-masa lalu sampai sekarang sebetulnya masih sadar dan peduli ya. Harusnya dengan milik sendiri harus lebih peduli supaya tidak ada kelupaan soal EVIN ya. Kalau gitu Pak, jangan simpan di HP atau di dompet. Takut hilang HP-nya. Simpan di hati Pak, kan harusnya peduli ya betul kawan sekali, pajak ya. betul sekali. Jadi EVIN-nya jangan simpan di dompet, Simpan di HP, tapi simpan di hati ya. Karena Betul sudah sekali. satu hati dengan DJP pajak Amin, gitu ya Pak amin, ya. Pak Takim. Oke, siap. Oh iya, kawan pajak jangan lupa juga milihnya nanti apa Pak? E-form atau e-filing Pak? Kalau untuk Pas sudah badan masuk. usaha ini e-form Pak Takim. E-form Pak ya? Ya, e-form. Kalau untuk orang pribadi bisa e-filing, tapi untuk badan usaha lebih bagus dengan e-form. Dengan e-form Pak ya? Betul. Oke, kawan pajak, kita pertanyaan selanjutnya ya yang sering ditanyakan itu mengenai prosedur. Pak Mike nih, prosedur. Bagaimana, apa saja prosedur yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk bisa lapor secara online? Ya, prosedurnya kalau dia memang ingin online, yang pertama tadi saya sampaikan, dia harus punya EVIN dan registrasi. Kalau sudah, dia bisa buka di laman pajak di DJP online untuk melaporkan SPT-nya. Nanti kalau misalnya dia buka di DJP online, dia bisa milih menu registrasi kalau belum. Kalau sudah, tinggal lapor SPT. Nanti di situ ada pilihan. Kalau e-form harusnya bisa dibuat di luar sistem dulu, baru nanti diupload. Jadi lebih mudah kalau menggunakan e-form, sehingga tidak terkendala dengan internet ya, seperti itu sih. Begitu Pak ya. Jadi pada saat wajib pajak pilih e-form, nanti wajib pajak dapat aplikasi nih, dapat file. Ya, betul. Filenya berbentuk ini ya, apa kawan pajak kita ya filenya? Pak, kalau tidak salah ingat PDF ya Pak ya. Bukan Excel ya. Bukan Pak. Ya. Itulah. Kawan pajak ya, jadi nanti dapat file PDF e-form namanya. Jadi itu nanti cara pengisiannya menurut Pak Mike nih bisa tanpa jaringan internet. Jadi pada saat ngisi kawan pajak ya Pak Mike ya, tanpa jaringan internet. Nanti pada saat dibutuhkan jaringan internet itu pada saat akan upload ya, akan mengirim file e-formnya ya. Oke, sangat mudah kan kawan pajak kan. Jadi di satu sisi kita nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah, di kantor bisa langsung lapor SPT tahunan. Tanpa jaringan internet kita bisa mengisi
isian SPT SPT tahunan. tahunannya. Oke, siap. Terus kemudian nih Pak, bagaimana nih? Kan tadi tuh Bapak sering sebut Evin, kalau lupa passwordnya butuh Evin. Nah, bagaimana nih cara untuk mendapatkan Evinnya itu Pak bagi wajib pajak? Apakah sulit harus datang ke kantor pajak atau bagaimana nih Pak Mike? Ya, kalau jaraknya dari KPP jauh, jadi kelihatan sulit. Tapi kalau dia bisa ke KPP setiap saat, sebetulnya tidak sulit ya, karena dia cukup datang ke KPP, ke kantor dia terdaftar. Tapi kalau untuk badan usaha diharapkan direksinya. Direksinya Ya, yang kemudian yang ada di SP tahunan Pak Takim ya. Kemudian dia membawa NPWP sama akte. Kemudian mengisi untuk pembuatan Evin, baru dia bisa mendaftarkan untuk diperoleh Evinnya. Evinnya. Iya, Jadi betul. syaratnya itu cuman fotokopi akte, NPWP sama akte. NPWP sama Untuk akte ngisi formulir ya. Oh ya Untuk gitu mendapatkan kan Evin, pajak. ya. Jadi tetap ya harus datang ke kantor pajak karena sekarang sudah bukan pandemi lagi Pak Iya, ya. betul. Untuk wajib pajak badan kawan pajak, kalau untuk mendapatkan Evinnya harus datang ke kantor pajak, isi formulir Dan direksinya Pak Takim ya. Evin. Oh, direksinya juga Pak ya? Iya, harus Kalau direksinya. karyawannya? Oh, tidak bisa Nggak Pak bisa, Pak, Takim, ya? betul. Siap. Tidak boleh diwakilkan soalnya. Tidak boleh diwakilkan Ya, betul ya. sekali. Nah, begitu kawan pajak. Jadi untuk mendapatkan Evin untuk NPWP badan usaha itu tidak boleh diwakilkan, harus direksinya Direksi, yang betul. terdaftar di akte pendirian yang harus Betul datang. sekali. Ya. Oke, coba kita cek dulu ini. Sudah ada pertanyaan? Nah, ini Pak Mike nih, kalau saya lihat nih sudah ada pertanyaan nih dari Fahri BCC. Nah, mau tanya Min, yang namanya Min di sini siapa Pak? Min atau Mik ya? Min Mustaqim maksudnya. Oh, Min Mustaqim ya. Oke, baik. Mau tanya Min, kalau misalkan perusahaan lapor SPT terlebih dahulu sebelum tanggal 30 April, lalu membuat SPT pembetulan setelah tanggal 30 April, apakah terkena denda? Jadi gini Pak nih, saya perjelas nih pertanyaan dari Fahri BCC bahwa wajib pajak badan ini lapor SPT tahunan sebelum batas waktu pelaporan berakhir 30 April, tanggal oke. 30 April tahun 2024. Terus kawan pajak nih yang sudah lapor nih Pak, dia cek lagi nih SPT-nya, rupanya ada yang salah dan ditemukan di bulan Mei seumpama. oke. Nah, kawan pajak ini laporkan SPT pembetulan tuh, SPT tahunannya. Apakah terkena denda pada saat dia laporkan SPT pembetulan? Oh, terima Itu. kasih Pak Fahri BCC. Ya. Ya. Jadi kalau untuk lapor SPT untuk badan memang sebelum 30 April tahun berikutnya, kalau tahun bukunya Januari Desember. Bagaimana kalau setelah dia lapor ada yang belum dilaporkan, dia melakukan pembetulan, itu tidak akan kena denda. Meskipun pembetulannya tahun berikutnya pun tidak akan, karena pelaporan pertama, pelaporan normalnya dia sudah memenuhi ketentuan, sehingga tidak ada sanksi, tidak ada denda yang diberikan. Gitu Pak Takim. Oke, baik Pak. Jadi kawan pajak Pak Fahri ya. Jadi Pak Fahri untuk pengenaan sanksi administrasi keterlambatan lapor SPT tahunan itu dilihat dari SPT normalnya, normal, betul. bukan SPT pembetulannya. Jadi kapan dilaporkan SPT normalnya? Kalau tidak terlambat, maka pembetulannya pun juga tidak dikenakan sanksi. Seperti itu. Oke, kita cek lagi ya, apakah ada lagi? Oke, kayaknya masih belum ada. Kita lanjut nih Pak. Itu tadi untuk badan ya, Evinnya. Kalau lupa Evin untuk orang pribadi nih Pak Mike, gimana? Itu kan tadi Pak Mike nih bilang badan nih, badan usaha. Iya, badan usaha. Tapi enggak apa-apa ya kawan pajak ya, kita singgung-singgung sedikit mengenai Evin untuk orang pribadi. Karena kan materi kita hari ini SPT tahunan badan. Tapi enggak apa-apa karena ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya, bagaimana cara mendapatkan Evin bagi orang pribadi Pak yang lupakah atau oke. baru? Jadi untuk orang pribadi memang harusnya
sebelum 31 Maret Pak Takim ya. Tapi memang ada juga yang sampai dengan bulan ini belum lapor SPT. Bisa jadi dia karena lupa EVIN-nya, lupa password, dia lupa EVIN, bagaimana memperolehnya. Kalau lupa EVIN, kawan pajak bisa menghubungi di telepon 1.500-200 kantor pusat, nanti bisa minta EVIN di situ. Bisa juga live chat di laman pajak tadi www.pajak.go.id, atau dia bisa juga melalui email lupa EVIN, itu bisa nanti. Kemudian bisa dengan M-Pajak, aplikasi M-Pajak. Ada yang sudah tahu atau kalau belum tahu nanti bisa dicoba aplikasi M-Pajak, atau datang ke KPP terdekat. Kalau lupa EVIN bisa di KPP terdekat. Tapi kalau dia badan usaha direksi biasanya ke KPP terdaftar. Seperti itu Pak Takim. Oke. Terus yang ini tadi kan nggak perlu ada ini ya, kalau orang pribadi cukup KTP aja ya kalau datang ya. Oh, syaratnya ya yang dibawa ya. Kalau dia datang pasti dia bawa KTP sih ya. Kecuali dia nggak bawa KTP, nanti bisa SIM. Kalau badannya Pak? Kalau badannya Pak, badan usaha. Ini kan tadi orang pribadi bisa lewat telepon tuh 1.500, bisa, 200. Betul. Telepon pun badan usaha juga bisa lewat telepon di 1.500, 200. Kemudian bisa juga dengan live chat di laman pajak, sama datang ke kantor pajak. Oke, nah itu kawan pajak lebih mudah ya. Jadi tidak perlu datang kantor pajak untuk badan, bisa juga lewat telepon. Lewat telepon di Kring Pajak 1.500, 200. Atau live chat di www.pajak.go.id bisa juga ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Nah, kita cek dulu nih lagi Pak. Kayaknya ada beberapa nih sudah masuk lagi nih kawan pajak pertanyaan di kolom chat. Dari Endang Kurniawan 1984. Kayaknya dia lahir tahun 1984 ini, Bu Endang ini. Nah, izin bertanya Pak. Bagi wajib pajak badan yang di tahun 2023 ada LB lebih bayar dimasukkan ke laba rugi atau neraca, mohon penjelasannya. Maksudnya apa ini ya? Maksudnya gimana nih ya? Coba. Gimana nih Pak maksudnya Pak? Maksudnya dia lapor SPT LB tahun pajak 2023. Wajib pajak badan yang di tahun 2023 ada LB. Oke. Dimasukkan ke laba rugi atau neraca. Oh, maksudnya apakah lebih bayarnya itu dilaporkan di neraca atau di rugi laba? Sepertinya ya, gitu mungkin. Ya, mungkin. Jadi kita perjelas lagi ya, Bu Endang Kurniawan 1984. Kalau memang pertanyaannya begini, wajib pajak badan lapor SPT tahunan dengan status lebih bayar tahun pajak 2023. Apakah lebih bayarnya itu dimasukkan ke laba rugi atau neraca? Maksudnya itu ya. Apakah dianggap sebagai penghasilan atau bukan, kira-kira gitu ya? Karena kalau dianggap sebagai penghasilan, dia masuk ke laba rugi. Kalau enggak, dia masukkan di neraca ya. Nah itu gimana itu Pak maksudnya? Benar enggak seperti itu? Ya, jadi pengembalian pajak kalau misalnya dia ada pajak yang dibayar, kemudian pengembalian pajak, apakah itu dianggap penghasilan? Mungkin maksudnya pertanyaannya mungkin seperti begitu itu. Pak ya. Jadi mungkin maksudnya seperti itu. Ya, lebih bayarnya sudah dikembalikan oleh negara. Nah, lebih banyak dikembalikan negara, apakah penghasilan dari badannya, usahanya atau bagaimana? Maksudnya begitu. Kalau bukan penghasilan, dia dimasukkan neraca di bagian mana? Kira-kira seperti itu. Kira-kira kalau gitu ya. Ya gimana itu Pak? Jadi kalau lebih bayar di tahun sebelumnya, kemudian dia dikembalikan dikembalikan oleh negara, itu dia masuk ke penghasilan. Tapi apakah itu penghasilan kena pajak atau tidak? Nah, seperti itu. Karena ada penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, salah satu penghasilan bukan objek pajak adalah pengembalian pajak tadi. Tapi dia merupakan penghasilan. Nanti dimasukkan di neracanya di mana? Dimasukkan di neraca kalau dia penghasilan bukan objek pajak, dimasukkan neracanya bisa masuk ke laba yang ditahan. Seperti itu. Dia akan menambah laba ditahan kalau misalnya ada yang tadi Pak Takim bilang ada laporan perubahan modal tadi ya. Seperti itu.
Oh, nah itu kawan pajak. Jadi termasuk penghasilan, tapi penghasilannya itu kategorinya penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan. Jadi nanti penghasilan itu tidak dikenakan pajak, seperti itu, karena sekali. dia bukan objek pajak. Oke, kita cek lagi ya Pak Mike ya. Apakah ada lagi pertanyaan? Nah, ini ada lagi Pak satu. Dari Neng F. Rina. Kayaknya pertanyaannya ini tidak sesuai tema ya, tapi tidak apa-apa, saya bacakan aja. Pak, IPBK kok belum bisa dicek ya? Nah, ini bertanya soal PBK. Oh iya. Apakah nanti bisa pertanyakan lewat PA mungkin Pak Takim, karena atau mungkin nanti pas kita ada sosialisasi atau terkait IPBK nanti bisa lebih jauh, bisa ditanyakan lebih jauh. Betul. Tapi untuk sementara IPBK sampai mana untuk penyelesaiannya memang belum sampai ke situ IPBK-nya ya. Seperti itu. Jadi mau nggak mau harus nanya sih. Jadi gini kawan pajak, betul tadi yang Pak Mike bilang ya. Jadi nanti bisa lewat saluran chat WA. Jadi KPP Madya Balikpapan itu punya chat WA yang bisa konsultasi, bisa tanya-tanyakan persyaratan mengenai sertifikat elektronik atau proses pemindah bukuan juga bisa. Ya, karena ini tadi pertanyaannya IPBK, kawan pajak bilang kok belum bisa dicek, itu di mana atau belum sistem mungkin ya. Tapi kalau belum selesai bisa ditanyakan aja. Kalau untuk chat WA di KPP Madya Balikpapan bisa di nomor, dicatat ya Bu Neng Efrina, 081 255 330570. Itu untuk cek WA-nya. Jadi bisa nanti ditanyakan di situ. Tapi Bu Neng Efrina ini harus tahu dulu wajib pajaknya ini terdaftar di Madya Balikpapan atau di KPP mana ya. Kalau di KPP Madya Balikpapan itu tadi nomornya tuh ya. Oke, siap. Ini ada lagi Pak, kita sebelum lanjut tidak apa-apa ya, kita jawab-jawab dulu boleh. Karena kan kita ini live Pak ya. Live, betul. Jadi alangkah baiknya mungkin kita utamakan yang bertanya. Betul. Oke, ini ada dari Endang Kurniawan 1984. Oh enggak, dia enggak bertanya Pak. Dia cuma memastikan iya seperti itu maksud pertanyaan yang tadi. Oke. Kalau ini ada lagi dari Neng Efrina, dia tanyakan mengenai situs HTTPS datar p2 balikpapan.go.id portlet. Ini mau cek PBB tahun 2024. Nah kayaknya ini bukan PBB ini betul. Pak ya. Bukan gimana kayaknya. Kalau PBB 2 kan pedesaan perkotaan, itu miliknya pemerintah kota atau kabupaten. Jadi bukan di DJP, bukan di pajak, betul. Siap. Nah itu Neng Efrina. Jadi ini yang Neng Efrina tanyakan ini PBB sektor P2. P2 itu perkotaan pedesaan, yang mana yang kantornya itu ada di dinas-dinas pemerintahan kota, betul sekali. Bukan di kantor pajak pelayanan ya, bukan di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ngeceknya di dinas terkait. Nah kalau Neng Efrina ini di Balikpapan berarti dinas pendapatan ya, dinas pendapatan kota ya, Dispenda Kota Balikpapan. Jadi nanyanya ke sana ya, kayak lagu Ayu Ting Ting Pak, salah alamat Neng Efrina ya. Oke. Ini pertanyaannya sudah habis. Kita lanjut pertanyaan yang sering ditanyakan lagi ya kawan pajak ya. Ini mengenai itu kan tadi ada batas waktu tuh Pak. Batas waktu penyampaian SPT tahunan tanggal 30 April ya. Jika SPT tahunan tidak disampaikan oleh wajib pajak badan atau terlambat nih, gimana nih konsekuensinya Pak? Apakah ada sanksi apakah? Gimana tuh Pak? Iya, jadi kawan pajak kita sangat berharap sih tidak ada
keterlambatan, apalagi tidak lapor, Pak. Amin. Iya, kita berharap seperti itu. Tapi kalau sampai akhirnya terlambat karena situasi dan kondisi ataupun belum bisa lapor, ada sanksi untuk badan usaha itu 1 juta rupiah, Pak Hakim. Jadi dia ada dendanya atau sanksinya 1 juta rupiah. Bagaimana kalau dia juga terlambat membayar lewat dari 30 April, itu juga ada sanksi bunga. Tapi bunganya kalau dulu kan 2% kali, sekarang sesuai dengan bunga acuan. Jadi memang diusahakan sih jangan sampai terlambat. Apalagi kalau dalam 1-2 minggu atau 1 bulan 2 bulan ini kan bangsa kita kan lagi dididik ini, Pak Hakim, untuk bicara moral, etika. Jadi kalau bisa jangan gitu. Karena sebetulnya kalau dia tidak lapor itu sepertinya sedikit mengganggu soal moralitas bangsa ya. Karena kan kita mau membangun mental yang bagus, jadi diusahakan jangan sampai lah kira-kira gitu. Kita nikmati pembangunannya, kita juga ikut berkontribusi melapor SPT tahunan. Oke. Jadi ada sanksinya ya kawan pajak. Ada sanksinya, betul. Dan lumayan loh kawan pajak, 1 juta rupiah untuk satu wajib pajak badan. Itu baru terlambat menyampaikan SPT tahunan. Belum terlambat bayarnya. Belum terlambat bayarnya. Nah, bagaimana sekali. dalam perhitungan SPT tahunannya ada yang harus dibayar PPh tahunannya. Betul. Nah, itu pastinya terlambat juga loh. Dia akan disanksi juga. Berapa persen? Ya, itu persennya sesuai dengan acuan bunga yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Dan paling tinggi, paling lama tuh Pak? 24 bulan ya. Nah, oke. Baik nih Pak Mike. Wajib pajak masih merasa belum siap nih untuk melaporkan SPT tahunan. Mungkin sedang dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Butuh mengumpulkan data-data dari kantor-kantor cabang, dokumen-dokumennya mungkin Pak ya. Potong dan sebagainya. Nah, apakah bisa nih Pak, kan batas waktunya ini tanggal 30 April ya. Betul. Diperpanjang Pak. Diperpanjang penyampaiannya karena wajib pajak ini belum siap nih karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan, belum terjadi juga laporan keuangannya. Apakah bisa diperpanjang waktu penyampaian SPT tahunannya? Iya, betul Pak Hakim. Jadi untuk kawan pajak yang memang saat ini belum siap karena sekarang tinggal 5 hari lagi harus sudah lapor SPT dan laporan keuangan belum selesai, ada fasilitas untuk memperpanjang pelaporan SPT tahunan Pak Hakim. Untuk badan usaha ini diberi kesempatan memperpanjang sampai dengan 2 bulan. Jadi nanti kalau 30 April, dia paling lambat kalau memperpanjang menjadi 30 Juni. Sehingga bisa dipersiapkan dokumen-dokumen atau laporan keuangan, bukti potong yang akan dijadikan untuk lapor. Jadi seperti itu. Ini untuk menghindari supaya dia tidak dikenakan sanksi 1 juta tadi. Jadi mending membuat perpanjangan. Bagaimana untuk memperpanjangkan? Ya. Nanti pertanyaannya akan betul. Karena saya yakin saat ini ada kawan pajak yang belum siap dan dia juga bingung. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau untuk mengajukan perpanjangan SPT tahunan, itu paling lambat sebelum jatuh tempo. Ya. Kalau jatuh tempo 30 April, ya sebelum 30 April kalau bisa. Atau paling lambat 30 April itu dia mengajukan perpanjangan. Perpanjangan ini bisa disampaikan ke kantor pelayanan pajak di mana dia terdaftar, dilampiri, dia ngisi formulir, kemudian dilampiri laporan keuangan sementara. Kalau ada pajak yang harus dibayar, harus dibayarkan, baru disampaikan. Seperti itu Pak Hakim. Kalau misalnya tadi wajib pajak sudah terbiasa menggunakan online, perpanjangan juga bisa dengan online. Dengan iPSPT. Oh, ISPT. I perpanjangan SPT gitu. SPT. Bisa dengan seperti itu. Tidak harus datang ke kantor pajak jadinya. Jadi bukan di DJP online Pak ya? Bukan. Ada aplikasi ISPT. ISPT tersendiri. IPSPT. IPSPT. P-nya perpanjangan ya. Kecuali ingin ketemu Pak Hakim ya harus datang ke kantor pajak. Siap. Nah gitu kawan pajak, jadi bisa diperpanjang ya dengan cara mengisi formulir perpanjangan SPT tahunan. Bentuknya itu kayak SPT tahunan juga 1771Y ya formulirnya. Terus selain mengisi formulir, kalau dari hitungannya ada kurang bayar dulu dan disampaikan sebelum tanggal 30
April Paling lambat 30. Paling lambat tanggal 30. Iya, ya. jangan sampai Oke, lewat jangan gitu. sampai lewat. Terus Pak, apakah ada dokumen lainnya Pak? Contohnya kan macam haruskah diaudit laporan keuangannya kalau perpanjangan itu? Gimana tuh, Pak? Laporan keuangan kalau memang dia tidak diaudit, ya tidak harus ada laporan audit. Tetapi yang tadi saya sampaikan, ada beberapa perusahaan memang yang diwajibkan diaudit. Kalau saat ini masih diaudit, nanti ada informasi bahwa yang bersangkutan masih diaudit. Ada beberapa perusahaan yang membuat pernyataan Pak Takim bahwa dari kantor akuntan publiknya atau auditornya membuat pernyataan bahwa masih dalam proses audit. Ya. Jadi itu hanya memperkuat bahwa memang dia belum siap untuk untuk lapor SPT ya. Siap. Jadi itu Seperti salah satu ini juga Pak ya, data pendukung. Iya, betul. Bahwa dia belum siap untuk menyampaikan SPT tahunan. Tapi ingat loh kawan pajak, hanya 2 bulan perpanjangannya. Iya. Ya, jadi kawan pajak apabila disetujui perpanjangan SPT tahunannya itu, kawan pajak harus menyampaikan SPT tahunan sebelum tanggal 30 Juni 2024. Daripada ditunda-tunda nih Pak, lebih baik kan lapor sekarang ya Pak ya. Betul sekali. Jangan sampai kelewat waktunya nanti. Iya Pak. Nah, kawan pajak, di pajak itu ada slogan. Slogannya itu lapor pajak, lapor SPT lebih awal, lebih nyaman. Benar tidak Pak? Seperti itu? Betul sekali. Lebih awal, lebih nyaman lah. Lebih awal, lebih nyaman ya. Bisa dengan secara online Pak ya. Iya. Oke nih, kita cek lagi ya Pak. Siapa tahu sudah ada lagi pertanyaan yang di kolom komen. Oke. Belum ada lagi. Ayo, kawan pajak, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Komen aja di kolom komen ya pertanyaannya, nanti kami bacakan. Kalau bisa kami ini kan Pak ya, Iya, kita kalau jawab, bisa. kita bahas seperti itu. Kalau pertanyaannya mungkin bukan ranahnya kami kayak seperti tadi tanya PBBP 2, ya kami tidak bisa ya. Oke. Kita kembali ke pertanyaan yang sering ditanyakan nih. Kembali ke yang perpanjangan sudah tadi ya. perpanjangan sudah ya. Ya. Oke, dengan ISPT juga IPSPT. Oke. Sekarang yang ini. Oke, kita ini pertanyaan yang sering ditanyakan, tinggal satu lagi ya, karena tidak ada di kolom komen pertanyaannya. Ya. Jadi ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak di sesi kita siang hari ini. Karena keterbatasan waktu juga ya, yang misalkan kita nih Pak Mike, Ya. mungkin hari ini obrolan kita hari ini mungkin kita sudahi karena pertanyaan-pertanyaan sudah kita bahas semua ya. Mendekati batas akhir pelaporan SPT tahunan 2023, yaitu tanggal 2024. Apa nih Pak kesimpulannya dari obrolan kita siang hari ini? Ya, yang pertama sih kita harus apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang telah melaporkan SPT tahunannya Ya. sebelum kita IG Live ini Pak Takim ya. Ya. Karena dia udah laporkan, kita terima kasih karena ini akan membantu tugas-tugas kami juga. Kemudian yang belum melaporkan itu segera karena waktunya tinggal 5 hari lagi. Kalau misalnya di dalam proses pembuatannya mengalami kesulitan, sebetulnya di YouTube itu banyak sekali tutorial Pak Takim Ya. yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana cara pengisian SPT dan sebagainya. Kalau Evin lupa bagaimana, semuanya sudah ada. Jadi nanti kalau ada kesulitan, silahkan coba lihat di YouTube Direktorat DJP, Jenderal Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Tapi kalau itu pun masih kurang dapat, masih bingung, dia bisa datang ke kantor pajak. Jadi di kantor pelayanan pajak itu ada helpdesk. Ada siapa Pak? Ada helpdesk. Ada. Dan di dalamnya ada penyuluh-penyuluh yang handal sebetulnya ya. Siap. Dan itu perlu diapresiasi. Silahkan datang ke KPP di KPP terdekat. Kalau untuk sosialisasi, untuk mencari informasi, dia tidak harus ke KPP terdaftar, tapi bisa di KPP terdekat atau di KP2 KP terdekat. Karena mereka juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi dan membantu melayani wajib pajak untuk
laporan SPT atau laporan perpajakannya. Oke. Itu Pak Takim yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa diapresiasi oleh kawan pajak dan segera melakukan SPT-nya. Oke, baik. Nah, itu kawan pajak kesimpulan kita siang hari ini. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah lapor SPT tahunan sebelum jatuh tempo pelaporan SPT tahunan. Ya, karena itu merupakan tanda cinta, Pak, Tanda ya. cinta. Tanda cinta warga negara kepada negaranya Iya, dengan pada cara lapor Indonesia. SPT tahunan. Oke, luar biasa sekali nih Pak perbincangan kita siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, Amin, bagi amin. kawan pajak semua yang ada di rumah. Ya, terima kasih juga nih kepada Pak Mike sebagai narasumber yang Wah. keren banget nih kawan Saya pajak. yang terima kasih nih, Ya. sudah diminta ke sini, terima kasih, karena memang harusnya saya di belakang ya. Di belakang mana nih Pak? Siap. Nah, selanjutnya boleh nih kawan pajak memberikan masukan kepada kami mengenai materi yang akan kita bahas berikutnya. Ya, silakan DM di Instagram @pajakmadya_bpn. Jangan lupa juga ya follow media sosial kita yang lainnya, yaitu ada di fanpage Facebook KPP Madya Balikpapan. Ada juga di YouTube @KPP Madya Balikpapan. Twitter juga ada kawan pajak di Pajak Madya BPN. Nah, untuk layanan konsultasi, kawan pajak juga bisa mengakses chat WA di KPP Madya Balikpapan. Nomor yang tadi saya sebutkan, tapi saya ulangi lagi ya, enggak apa-apa. Di 081 255 330 570. Oke. Terima kasih nih kawan pajak. Oh iya, kami infokan juga seluruh layanan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya, alias gratis. Alias gratis, betul sekali. Kan? Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Nah, di akhir kata, sampai jumpa di live IG selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Terima Maik. kasih kembali. Dan terima kasih kepada kawan pajak semua yang sudah menyaksikan live IG kita pada siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.